Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala macam nikmat. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pada pertemuan sebelumnya membahas hadis yang ke berapa ini? Masih tentang hadis yang ke-16 tentang mana Rasulullah mengatakan ketika ada orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan wasiat atau nasihat yang bisa dipegang untuk seumur hidup. Dan Rasulullah menjawab dengan la taghdab, jangan marah. Sehingga kita diperintahkan untuk jangan gampang marah. Bagaimana kisah-kisah para sahabat, para orang-orang soleh ketika menahan emosi. Dulu ada seorang laki-laki berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan begini, innaka la taqdi bil adli wa la tu'til haqq. Kamu nggak bisa jadi orang adil, memutuskan dengan adil kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa melaksanakan yang benar, nggak bisa. Marah wajahnya, marah karena menganggap beliau begini, mukanya memerah, marah. Ada yang ngomong kepada mereka, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, alam tasma anna Allah Ta'ala yaqul, apakah kamu tidak mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Ambillah maafinlah, perintahin dengan kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Wah, hadza jahil. Ini orang bodoh, udah nggak usah dihawil. Orang bodoh nggak usah, orang yang nggak tahu udah tinggalin, percuma. Nah, jahil. Kemudian tenang, sodaqah, dia tenang. Kita apa? Di antara untuk kita bisa mengerem supaya nggak emosi, nggak cepat marah, ingat dampak buruk ketika kita marah. Apa itu dampak buruknya? Dan juga bagaimana syariat melarang kita. Rasulullah melarang, jangan marah. Dan ketika kita kadhimil ghaid, bisa menahan emosi kita, marah kita, itu bisa menyebabkan kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Allah mengatakan khudil afwa, maafin udah. Wa'mur bil ma'ruf, perintahin dengan kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin, tinggalin, balinglah dari orang-orang yang bodoh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya beliau berkata, salasun man kunna fihi, 3 hal kalau ada dalam diri orang, dalam diri seorang itu, faqad istahaqqa wilayatullah, maka dia berhak menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal yang kalau ada dalam diri orang, dia akan berhak mendapatkan kewalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hilmun, sifat sabar bijaksana yang bisa dia dengan sifat sabar bijaksana tersebut menolak kebodohan orang bodoh, tahan emosi dan lain sebagainya. Kemudian wara'un, sifat wara', hati-hati yang menjaga dia, mencegah dia dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, khuluqun hasanun, akhlak perangai budi pekerti yang baik, yang mana budi pekerti tersebut untuk bermusyawarah, berkumpul dengan orang-orang manusia lain, bermuamasyarah dengan manusia. 3 hal ini jika ada dalam diri orang mukmin, maka dia berhak untuk mendapatkan kewalian. Orang marah, bijaksana, orang Rasulullah. Bagaimana kita lihat ada Imam Fudail bin Iyad. Beliau ini seorang imam, ada yang ngomong kepadanya, cerita, inna fulanan yaqa fi irdik. Ya Imam Fudail bin Iyad, bahwasanya seorang fulan lagi ngomongin ente, lagi ceritain keburukan kamu. Kemudian dia bilang, saya bahkan tahan.
emosi saya. Kemudian dia doa, Allahumma inkana, pokoknya nih orang ini jelek-jelekin Fudhil bin Iyad. Dia, ya Allah, saya nggak marah, saya nggak bakal tertipu dengan iblis. Terus dia doa, beliau doa, Allahumma inkana shadiqan faghfirli. Ya Rabb, kalau dia ngomongin tentang keburukan saya dan dia benar itu keburukan ada dalam diri saya, ya Rabb, ampuni saya. Wa in kana kadziban, kalau dia bohong, ya Rabb, faghfir lahu, ampuni dia. Kita kan kagak, wah merah kita orang mau. Kalau keburukan yang disebutkan jelekin dia ada di keburukan ini, penghormatan saya dihancurkan gara-gara itu, memang benar ada dalam diri saya itu keburukan tersebut, ya Rabb, ampuni saya. Tapi kalau nggak ada, kalau kita kan biarin ketulah dia yang begini, kagak, doa biar dia dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bijaksana. Ada sahabat bernama sahabat Muawiyah. Itu dalam riwayat bahwasanya beliau paling bisa menahan emosi, orang bijaksana, orang Arab. Suatu hari ada seorang yang memancing emosi beliau. Dia datang ke beliau, kepada sahabat Muawiyah, bilang, "Atlub minka an tuzawwijani wali datak falaha duburun kabir." Katanya, ya Muawiyah, saya minta darimu semoga kamu nikahin saya sama ibu kamu. Karena ibu kamu nih, mohon maaf, semok, punya bokong yang gede. Semok apa namanya begitu ya? Kurang ajar ini orang nih. Hah? Nikahin saya sama ibu kamu yang mungkin sudah janda. Nikahin saya sama ibu kamu karena ibu kamu ini, kalau bahasa sekarang mas semok lah. Mohon maaf. Enggak marah. Ini orang malah jadi jawab, "Dzalika sababu hubbi abi laha." Itu yang bikin bapak saya senang, yang bikin demen bapak saya sama ibu saya, ya itu. Kemudian bilang, bilang sama pelayannya, kasih dia duit 1.000 dinar, suruh dia beli budak perempuan untuk nikah. Kasih dia. Yang kita ya mau, gitu ya mas. Ini juga lihat juga, kalau emang dia menghina ibu kita, dilihat menghina, ya harus kita tegur dengan baik. Kemudian marah itu nggak bagus. Kapan marah itu nggak bagus? Marah itu nggak bagus, yudamu haitsu lam yakunillahi ta'ala. Marah yang tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau marah tujuannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bagus, terpuji. Membela Allah Subhanahu wa ta'ala bagus. Kadang kan kita marah gara-gara bukan karena Allah, karena kita. Contoh aja dah. Kalau kita yang diejek, kita marah. Atau orang yang lain dari terkasih kita diejek, marah. Tapi kalau agama Allah yang nggak diejek, biasa baik. Atau nabinya diejek, biasa aja, nggak marah. Berarti marahnya kita bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu marah yang bagus, yang diperintahkan oleh agama. Rasulullah SAW, beliau bakal marah kalau ada kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala dihancurin. Dalam kitab Debat disebutkan, idza duyyi'a haqqullah lam yakun ahadun li ghadabi. Kalau sudah agama Allah dihinakan, hak-hak Allah dihinakan, tidak ada bisa orang yang bisa ngademin Nabi Muhammad SAW. Bahkan dari riwayat sampai orang ini nggak kenal itu Nabi, karena saking emosinya beliau. Karena Nabi nggak pernah marah kecuali apabila itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah marah, orang ada yang bisa nenangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya kalau marah karena Allah itu bagus. Cinta karena Allah itu bagus. Cintainlah karena Allah, marah juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika yang dihancurkan, yang dihinakan kemuliaan Allah, agama Allah Subhanahu wa ta'ala, syiar-syiar agama, kita kudu marah. Bukan diam baik. Enggak apa-apa. Nabi kita kan rahmatan lil alamin, Nabi pemaaf dan sebagainya. Enggak ada. Kalau itu Nabi, kalau itu agama, syariat yang dilecehkan, kita kudu marah. Harus marah al-ghirah. Wa kana Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi wasallam syadidul hiddah wal ghadab lillahi ta'ala wa lidinihi. Beliau itu kalau urusan agamanya sama Allah udah marah karena Allahnya, insyaallah. Itu ketika beliau pulang setelah bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, ngelihat kaumnya menyembah berhala. Ini beliau kan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berlangsung bertakalam sama Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalin nitip kaumnya sama siapa? Sama saudaranya siapa? Nabi Harun. Nabi Allah Harun nitip. Nah, setelah nitip kepada Nabi Harun pulang dari bermunajah, ngelihat sebagian daripada kaumnya menyembah berhala, marah. Sampai-sampai jenggotnya Nabi Harun ditarik gini. Ada yang bilang jambak kepalanya. Nabi Harun alaihissalam ini gini nih. Tangan kanannya megang kepala, tangan kirinya megang jenggot gini. Nah, sampai marah karena marahnya. Sampai kata Nabi Harun, "Cur lepas ini Allah Subhanahu wa taala." Sampai putih Nabi Harun, saking takutnya. Begitu juga ketika Nabi Khidir alaihissalam jalan bareng dengan Nabi Musa ngelihat Nabi Khidir ngebakarin perahu. Beliau marah. Beliau pakai kakinya untuk mengambil air. Kenapa? Nggak tahu, beliau marah ini. Marah, ngambil perahu dibakarin perahu. Dan ketika diingetin baru beliau sabar. Itulah bagaimana para kisah-kisah menahan amarah, dan juga ketika kapan kita kudu marah. Diriwayatkan bahwasanya Bani Israil itu kalau mandi telanjang bareng-bareng, sehingga di antara mereka bisa melihat auratnya mereka masing-masing. Dan Nabi Musa alaihissalam itu kalau mandi sendiri karena malu terlihat dalam keadaan tidak pakai baju, tidak pakai pakaian. Itu termasuk sifat malunya Nabi Musa alaihissalam, hayat Nabi Musa alaihissalam. Sifat malunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian mereka bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, bilang begini, annahu ma yamna'uhu min istisal ma'hum illa qabilul thayyih. Kenapa Nabi Musa ini enggak mau mandi sama saya? Enggak mau mandi, dia tuh enggak mau mandi barang-barang mereka kecuali emang mohon maaf gede dadanya, atau punya penyakit baros, atau yang lainnya diledek-ledek. Tapi beliau sabar tetap karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sifat malu, sifat bisa menahan emosi, amarah, itu orang yang hebat. Orang yang kuat itu bukan orang yang bisa ngangkat beban. Mobil diangkat bisa, ngangkat motor bisa. Bukan. Orang yang kuat tuh orang yang bisa menahan hawa emosi, hawa amarahnya ketika lagi bergejolak. Dia bisa meredam hawa amarahnya. Astagfirullahaladzim. Itu baru orang yang hebat. Bisa nggak? Nah, kita harus bisa. Karena menahan emosi termasuk wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijaksana kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini hadis yang sangat besar yang menunjukkan kita untuk bisa menjaga hawa marah kita, kecuali dalam hal-hal yang emang kudu diperintahin marah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah marah, kita tidak akan berpikir dengan jernih. Kalau sudah marah, setan masuk ke situ, akan membisikkan kita suatu yang mungkin begitu kita sadar setelah emosi kita mereda, ternyata menyesali apa yang kita buat. Kadang-kadang banyak orang dalam keadaan emosi mentalak istrinya 3 banyak, itu gimana? Harus balik lagi, kecuali dinikahin. Banyak. Makanya kita ketika marah lebih baik kita redam. Apa yang membuat kita marah nih, kita jauhin, tinggalin. Kita hindari suatu hal-hal yang bisa membuat kita emosi. Dan juga kita jangan sampai melakukan hal-hal yang membuat orang emosi. Jangan membuat orang emosi. Kalau ada yang bikin emosi kita, dia mah al-jahil. Dalam hati, khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Udah maafin, dia mau orang kagak tahu, udah biarin. Gak usah dijawab. Orang-orang yang ngejek kita gak usah dijawab, biarin. Karena apa? Sebaik-baiknya jawaban bagi pencaci, ya diam udah. Kalau kita nih dicaci jelek, kita sautin, tambah emosi, tambah jadi. Bisa adu bacok. Tapi kalau kita diam, dia bingung, jelek. Kita diam aja, nggak nyautin. Habis dia mau ngomong apa lagi. Kalau kita sautin, jelek, hitam. Wah, tambah lagi, apalagi muncul lagi tuh kata-katanya. Ada saut-sautan. Emosi, marah. Tapi kalau diam, udah selesai. Itu makanya kita harus diam. Dulu Sayyidina Abu Bakar pernah diejek. Ngomongin jelek Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Diejek. Nabi duduk di sampingnya, diam aja. Begitu Sayyidina Abu Bakar jawab, Nabi tinggalin. Kenapa? Kata Nabi, kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, giliran pas saya jawab kok saya tinggalin. Nanti kalau saya ngapa-ngapa gimana? Ketika kamu diam, malaikat ada di belakang kamu. Dan ketika kamu jawab, malaikat pergi. Lah ngapain saya juga pergi? Nah, makanya ketika kita dipancing emosinya, kita harus sabar. Tapi tadi marah itu ada 2, marah mazmumah, marah yang tercela, dan marah yang mahmudah, yang terpuji. Marah yang tercela adalah marah yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena hawa nafsu. Marah yang terpuji adalah marah yang munculnya karena Allah, karena agama Allah, karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diri pribadi kita yang dicaci atau yang lainnya, kita maafin. Bagaimana Nabi diuji kemarahan beliau, tetap beliau nggak marah, diludahin. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik yang sudah khidmat kurang lebih 10 tahun sama beliau nggak pernah tuh ketika Nabi nyuruh sesuatu, pernah mungkin beliau lupa, atau Nabi pernah ngelarang sesuatu, beliau lupa juga dia kerjain. Nabi nggak pernah marah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah marah. Makanya kita harus bisa mencontoh di arah akhlak mulia beliau, kagak pernah marah. Tapi kalau agama Allah, Sayyidina Aisyah melewatkan kalau Nabi sudah marah itu orang kenal itu siapa? Nabi. Kita lihat ya, banyak orang pendiam itu jarang marah kan ya. Tapi kalau sudah marah, beda, udah bukan dia. Nabi juga udah ngomong nih, para sahabat bilang kalau Nabi sudah marah ngedek. Bahkan idza duyi'u haqqallah idza duyi'u haqqullah lam yakun ahadun li ghadabi. Tidak ada yang bisa berhentiin marahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau agama Allah Subhanahu wa taala disia-siakan, dihinakan. Makanya kita harus bisa mencontoh Nabi, harus tidak la taghdab. Harus bisa menjaga emosi kita kepada siapapun kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kekuatan untuk bisa menjaga
hawa nafsu kita, menjaga emosi kita, menjaga kita dari segala macam hal-hal yang merugikan kita di akhirat. Kita bisa diberikan Allah Subhanahu wa taala bisa meniru Nabi Muhammad SAW, mencontoh akhlak beliau SAW. Walaupun nggak sempurna 100%, minimal 10% kita bisa tiru Nabi Muhammad SAW agar menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atas segala kurnia, semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna a'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha wa na'udzubika min du'ain la yusma' wa na'udzubika min amalin la yurfa' wa na'udzubika min haula'i arba'. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna annana ashrafna ala